berbagi aja Bu Ya, Sel tentang mungkin gambar. Ibu Bapak pernah, ya baik Bu, Bu Ibu Sally Bapak aja ya. mungkin pernah mendengar atau pernah menggunakan aplikasi ini sebelumnya, mungkin ada yang pernah tahu atau baru sekali kira-kira. Sebentar. Saya pribadi Bu Sel baru pertama kali ini. Ini pastinya pengetahuan baru ya, karena kan saya dari guru PAUD ya, belum pernah menggunakan aplikasi itu. Jadi setidaknya alhamdulillah nanti mungkin dapat ilmu ya. Ya, aplikasi ini sebetulnya sudah lama, sudah dari tahun 2002. Cuman saya juga baru-baru ini semenjak perkuliahan di fisika, saya menggeluti simulasi ini gitu untuk untuk membuat bahwa suatu sains atau bentuk apapun itu kita bisa visualisasikan. Nah, caranya dengan PET simulation ini. Ibu Bapak ada di screen-nya ada? Bu ada? Belum Kalau saya ada, pakai belum kelihatan. Ya. Kalau saya pakai handphone jadi starting. Nah, sekarang akan mulai muncul. Ada? Masih proses, Bu. Ada, Masih proses. Proses. Mangga Bu Sa, diinikan saja. Ya. Sambil Jadi akan mengenalkan lebih saya dirinya juga. Ya, jadi mungkin lebih untuk pematerian hari ini kita akan lebih banyak praktek bagaimana menggunakan interactive learning using PET simulation ini. Nah, yang pertama tadi sudah dijelaskan biodata saya pribadi. Nah, PET simulation ini kepanjangan dari Physics Education and Technology. Jadi, PET ini dibuat oleh Universitas Colorado oleh salah satu dosennya untuk agar membuat bagaimana sih bentuk sains atau sesuatu yang abstrak itu kita bisa visualisasikan dengan konkret. Nah, di dalam simulasi ini ada berbagai macam rangkaian simulasi yang diintegrasikan. Jadi ada pengintegrasian komputer serta teknologi. Nah, mereka input ke dalam suatu pembelajaran. Nah, simulasi-simulasi ini bisa dijalankan secara offline maupun online dan dirancang sedemikian rupa aktif sehingga bisa berinteraksi langsung dengan siswa maupun guru. Dan yang terpenting, semua simulasi ini itu gratis gitu kan. Nah, di PET simulasi ini sudah ada lebih dari 658 juta simulasi yang ada di PET itu sendiri. Ada apa saja? Jadi bukan hanya fisika saja, tapi ada kimia, matematika, earth science, dan biologi gitu. Jadi untuk ibu bapak yang mungkin mengajar fisika, kimia, atau kebumian, matematika, dan biologi, bisa sekali menggunakan PET simulasi ini. Nah, begini adalah bentuk PET simulasi jika ibu bapak belum bisa lihat ya itunya ya. Share kontennya belum kelihatan. Belum ada, Pak. Ya, belum ada. Ibu ini Ade udah kelihatan nggak dari Bu Ade? Share kontennya. Kalau di handphone saya belum kelihatan, Pak, masih ngeblank, Pak. Oh, mungkin diulang lagi stop sharing dulu, baru nanti lanjutkan lagi sharing kontennya. Ya. Di stop dulu, stop sharingnya. Nah, itu udah ada, cuman dari nggak apa-apa Bu Sally. Barusan ada, Pak? Nggak apa-apa. Sampai ada nggak, Bu? Pak? Ada. Barusan ada, cuman yang tadi lah. Di saya belum muncul, Bu. Ya. Itunya saya kira di yang lainnya juga mungkin sama. Mungkin. Hilang lagi. Yang lainnya gimana? Hilang. Bolanya ada di Pak, bolanya ada di Bu Sally, kan Bapak sharing ini. Kembalikan lagi ke Bapak biar Bapak bisa share konten. Bola. Sally ini jadi PPT-nya PPT bergerak, Pak. Ini cuma 8, jadi harus di Bu Sally ini share kontennya.
Ini kayak yang tadi, Oh. jadi Bu Sari itu main ya, gitu kan ya. Nah, jadi harus Yang di Bu Bapak Sari. bisa langsung diulangi. Yang di saya Kalau justru dikeatasin Pak, dikeatasin bisa gak Pak? Dikepinggirin. udah ngeload, nggak bisa Bu. Berarti dari sama Bu Seli aja Bu. Share Ini udah kontennya. saya udah share konten, udah ada belum Pak? Iya, stop. Enggak, stop. Karena polanya sudah Udah ada. jadi, Bapak jadi stop sharing. Belum, Udah ada, Pak. Di saya belum Bu. Udah ada. Udah ada. Mungkin semua sambil Iya, Bu. Bu Seli akan sharingnya ya, persiapan sharingnya seperti halnya tadi saya katakan selamat bergabungnya ini yang baru bergabung, ada Bapak Agung Maulana, Bapak instruktur kita, dan ada Ibu Ajeng Kania juga, Ibu instruktur kita, ada Ibu Nit Tanjung, selamat bergabung juga, ada Miss Wawan juga ya, ada Pak Saifudin Juki, ada Pak Wan Basyara ya. Seperti halnya tadi saya kemukakan di awal bahwa yang hari ini akan menyampaikan presentasi itu atau akan menyampaikan materinya yaitu Ibu Seli Nurpianti EPD dari Islamic School ya. Beliau itu akan menyampaikan tentang simulasi PET ya, PET simulation gitu ya. Mana tuh udah kembali, udah ada belum Bu? Udah ada belum Bu? Udah ada? Ya. Atau mau saya bantu share kontennya? Udah ada. Share kontennya sudah ada, Bu. Mas, ini Bu Sari itu kan bergeraknya kayak yang Ya. tadi, jadi harus share kontennya harus dari Bu Sari ini. Enggak, Pak. Udah. Iya, Ibu Seli lagi Udah ada, Bu, kontennya. lagi loading, Bu. Nah, sekarang mungkin. Ada. Jadi PET Soalnya Bu dilanjut aja nanti kalau sudah Jadi PET simulasi ini bukan hanya berisi simulasi mengenai fisika saja, tapi ada biologi, chemistry atau kimia, dan kebumian dan matematika. Nah, jika Ibu Bapak masuk ke https://pet.colorado.edu, nanti akan ada tampilan seperti ini di tampilan awal. Nah, kenapa ada PET ini? Jadi PET simulasi ini mirip dengan tools yang sesungguhnya. Jika kita lihat, sudah ada Bu kontennya? masih ngeblank Bu, masih warna. Jadi jika kita lihat di sini ada dua alat yang alat listrik secara real dan yang satu lagi secara virtual. Jadi PET ini sama dengan virtual laboratory. Nah, manfaat dari PET simulasi ini membuat pembelajaran itu interaktif serta pembelajaran lebih menarik karena siswa dapat memvisualisasi konsep serta mengkonstruk pemikiran siswanya. Kalau langsung ke ini ya, ke PET-nya langsung. Oh, maaf ya, slide-nya memang lagi sedang proses ya. Ini ada yang bertanya dari Pak Saifudin ya, sedang proses karena memang mungkin ada gangguan sinyal ya. Sehingga sambil Bu Seli menerangkan biar tidak ada kekosongan, jadi sambil berbicara Bu Selinya gitu ya Pak Saifudin. Bu Sel bagaimana tuh? Sekarang ada Hamdan yang saya ada Bu. Oh, Pak Hamdannya lab the meeting bolak-balik. Mungkin ada gangguannya di roomnya Pak Hamdan. Kalau sekarang ada Bu, tampilan di layarnya ada. Masih loading Bu itunya, sinyalnya. Masih ngeblank. Sinyal ibunya loading. Iya.
nggak ada ini, nggak ada tampilan screen-nya, Bu. Ya, Share screen. ini ngeblank aja Bu Seli, ngeblank. Ya, Kalau Bu. di tampilan di saya Ini jadi masih ngeblank. putih, layarnya putih. Nah, coba sebentar, gambar Bu Seli tadi mah ada slide-nya. Oh, ini ada, Bu. Sudah muncul. Sebentar. Nah, alhamdulillah Bu Seli sudah muncul aplikasinya. Aplikasi kan Mangga Oke. sudah muncul Nah, jika interaksi kita simulasi masuk INMF. ya. Jadi kita Iya. langsung coba saja ke misal kita ke pet.colorado.edu, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, Ibu Bapak bisa cari langsung simulasi di sini. Apakah ingin mengajarkan simulasi fisika, biologi, kimia, kebumian, matematika, atau misalnya disesuaikan dengan grade level. Misalnya Ibu Bapak mengajar di grade level elementary atau high school atau senior. Nah, kita bisa pilih di sini. Nah, saya akan pilih by grade level. Jadi pet simulasi ini memvisualisasikan suatu sains yang abstrak menjadi lebih konkret. Jadi siswa tidak bingung, misalnya seperti contoh pembelajaran mengenai listrik ataupun energi. Kita tidak bisa melihat bentuk energi itu seperti apa, atau mungkin elektron-elektron yang bergerak di saat listrik itu seperti apa. Nah, tapi kita bisa lihat menggunakan simulasi ini. Sekarang ada, Bu, ininya? Ada, Bu. Ada. Oke. Nah, di sini ada Lanjut banyak saja, Bu. sekali. Ya, di sini ada banyak sekali simulasi-simulasi. Misalnya saya memilih elementary school. Di sini ada banyak simulasi. Kita tinggal memilih saja yang ada energi, ada banyak sekali. Nah, misalnya contoh saya ambil bentuk energi dan perubahannya. Jadi sebelum memulai pembelajaran, kita bisa menyiapkan LKS atau worksheet untuk siswanya, dan siswanya mengakses simulasi ini. Ataupun apabila misalnya kita tidak bisa atau terkendala dengan waktu dalam membuat worksheet, di sini ada untuk for teachers. Nah, tapi for teachers ini kita bisa download resource-nya apabila kita sudah memiliki akun. Jadi akan Bu Sel. Halo. Bu Sel ada. Silakan dilanjut. Mungkin masih loading. Ada ya? Masih loadingnya setelah Bu Selinya. Kita tunggu saja ya, karena memang kadang gangguan sinyal itu menjadi faktor ya ketika melakukan Zoom meeting ini. Oh, ada. Iya, silakan lanjut lagi, Bu. ada layarnya, Bu? Ada, Bu, ada. Jadi ini tuh simulasi yang menurut saya sangat interaktif, membuat siswa jadi di hands on langsung, apalagi dengan sekarang pembelajaran jarak jauh, kita tidak bisa eksperimen dengan secara offline ya, langsung pegang alatnya secara langsung atau apa. Nah, kita bisa
membuat worksheet atau LKS, kemudian nanti kita mengajak siswanya untuk melakukan eksperimen atau melalui virtual laboratory ini. Nampaknya sinyalnya sedang kurang bersahabat hari ini. Ya, Bu Sally bisa lanjut. Baik Pak, suaranya ada ini Pak. Volume laptopnya dikecilin, volume laptop. Nah, dikecilkan volume laptopnya itu ada feedback. Alhamdulillah Pak Hakan telah kembali bersama kita. Dulu harus keluar dulu. Oh. Keluar dulu. Terus udah masuk Bu sekarang. Selain itu juga misalnya bisa embed atau taruh simulasi ini di web maupun di PowerPoint kita untuk digunakan. Karena simulasi ini bisa offline maupun online. Nah, misalnya ini saja langsung yang muncul. Ada Bu layarnya? Ya, ada Bu, Ada? tapi Ada. muncul Ada. enggak muncul. Sekarang ada. Nah, ya misalnya seperti eksperimen yang saya ambil ini sekarang, energi kelistrikan atau electricity. Jadi kita bisa mengajak siswa untuk ayo kita eksperimen nih melihat bagaimana perjalanan suatu elektron di dalam listrik. Jadi kita bisa langsung ambil saja di bagian sini di sebelah kiri, di sini ada beberapa bahan atau material percobaan. Kalau misalnya secara offline itu kan biasanya suka disediakan kabel, baterai, atau listrik, resistor, terus ini saklar, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa mencontohkan pertama kita kasih dalam pembelajaran siswa seperti pertanyaan bagaimana nih apa yang akan terjadi apabila rangkaian listrik seperti gambar ini, apakah bentuk atau aliran sirkuit seperti ini akan membuat listrik itu nyala atau nah, nanti misalnya siswa kan akan berspekulasi atau melakukan hipotesa, wah menurut saya jika rangkaiannya seperti itu akan lampunya akan nyala atau lampunya akan mati. Nah, oke, baik, setelah itu kita giring siswa untuk melakukan simulasi itu di sini. Biasanya siswa itu sangat sangat tertarik jika ada rangkaian-rangkaian seperti ini. Nah, misalnya ini kita beri dia lampu. Nah, kira-kira nih jika saluran ini bagaimana apa yang terjadi? Nah, nanti wah ternyata nyala. Nah, kita juga bisa melihat, nah di sini ada elektron-elektronnya yang berjalan seperti itu, Bu. Jadi kita bisa mengajak siswa dan membuat siswa itu lebih tahu sebelum kadang kita sebelum praktek yang sesungguhnya siswa kan terkadang ada yang takut untuk melakukan percobaan apabila bagaimana ya jika lampu dan baterai dan kabel segalanya dicoba-coba gitu apa yang akan terjadi. Nah, sebelum dicoba langsung ke offline, mereka bisa langsung coba dulu melalui online seperti ini. Nanti kita bisa ukur segala macam. Atau sebelum itu kita sudah menyiapkan beberapa LKS seperti ini. Misalnya saya mengambil LKS yang sudah saya buat tentang net force. Nah, nanti kita bisa buat gambar atau prediksi di seperti ini. Apa yang akan prediksikan kira-kira jika gayanya seperti ini, dia akan
bergerak kemana ya, kenapa bisa seperti itu. Nah, ini akan membuat siswa melakukan yang 5M itu, Bu, yang mulai dari mengamati, bertanya, mengamati, menginferensi, berhipotesa, sampai menganalisis dan menyimpulkan. Nah, kita juga tidak perlu khawatir apabila di sini kan menggunakan bahasa Inggris, kita bisa ada PET simulasi ini juga ada dalam berbagai bahasa. Nah, ini salah satunya yang tadi sudah saya sempat buka. Ternyata sirkuit yang ini pun, sirkuit construction kit desa ini ada yang versi bahasanya. Jadi kita tidak perlu khawatir. Mungkin Ibu Bapak kebingungan bagaimana mengajarkan siswa atau mengajak siswa agar melihat bentuk-bentuk energi. Kita bisa ajak siswa juga untuk, ayo coba, mereka bisa langsung hands on, langsung terjun dan melakukan eksperimen ini. Seperti itu, Ibu. Kira-kira apa sudah ada? Langsung diskusi saja, Bu, atau yang Putri, masih ada tipsnya? masih ada waktunya, Bu? Oh, yang tadi ya, yang saya katakan, coba di energi ya. coba Itu ya. sharing. Jadi misalnya kayak tadi ya, apa? Mungkin gini Bu, saya kalau orang yang isi tadi kan ya. Kalau yang kartelnya misalnya ada 20 ya, itu bisa nggak Bu? Ya, Bu, punten suaranya kurang jelas. Bagaimana? Nggak dengar. Oh, Ibu harus pakai itu mungkinnya headset ya. Ya, Bu. Pakai headset Bu. Halo. Ya, ya, halo. Tadi saya tertarik juga Bu yang tadi yang regulasi yang itu kan tadi kayaknya iya rangkaiannya seri ya rangkaian musiknya. Kalau paralel seperti ini kayak Bu, misalkan ada sampelnya dan sebagainya, lampunya 2 atau itu. Oh, mengkonstruksi ininya, Bu. Mengkonstruksi. Iya. Ya. Macam-macam, Bu. Misalnya kita bisa siswa kan kadang main ya, apa? Rasa penasarannya yang tinggi. Mereka akan mencari di sini. Kalau misalnya ini medianya lampu nih. Lampu kita kasih baterai. Wah, tadi nyala nih. Mana kalau dua lampu dengan nilai. Nah, kita bisa langsung kasih nilainya, kasih alirannya gitu kan. Nah, di sini juga ada hambatannya, kita mau kasih berapa, sedikit, apakah banyak, terus ada hambatan baterainya juga. Jadi kita betul-betul bisa melakukan simulasi eksperimen, mirip dengan eksperimen sesungguhnya, namun ini bentuknya virtual. Jadi, virtual ya, iya. Ya, virtual lab ini. Nah, misalnya ini dengan hambatan baterainya 5 ohm dan hambatan kabelnya itu sedikit misalnya. Oh, seperti ini ya jalannya. Bagaimana kalau misalnya hambatannya nggak ada nih? Gimana? Ya. Sedikit. Oh, kita coba tambahkan baterai. Nyala
Nah, jika ditambahkan Nah, daya barat, alhamdulillah. ternyata begini. Jadi PET simulasi ini memang betul-betul sesuai gitu, mirip dengan eksperimen yang sesungguhnya. Nah, kita anak-anak kan suka penasaran, coba kalau misalnya dipakaikan penghapus itu bakal gimana ya, bakal jalan. Dan nanti kan ada beberapa ada koin, kita bisa tambahkan koin dan lain sebagainya. Nah, ada juga pensil nih. Coba kalau misalnya pensil nih. Jadi mereka ekspor Itu hambatan sendiri. Bu Seli ya, hambatannya ya. Ya, itu hambatan. Ya, sebagai hambatan. Ya. Ternyata nih sebagai pensil bisa mengalirkan arus listrik juga. Jadi kita ajak siswa untuk mengkonstruksi pemikirannya dan melihat bahwa ternyata elektron itu mengalir ya seperti ini. Ini karena itu. Ini salah satu untuk melihat ada banyak sekali. Kita bisa memilih bukan hanya fisika tapi biologi, kimia, atau kemudian. Ya, Bu. Bu, saya ada yang bertanya, katanya ini bisa jadi untuk praktek siswa di kelas social distancing. Saya juga sudah menyinggung itu ya. Gimana, Bu? Praktek apa, Bu? Punten kurang jelas. Praktek siswa. Sekarang di rumah saja. Praktek siswa ya. Praktek di rumah. Ya, praktek siswa di rumah. Betul sekali, Bu. Jadi selain kita bisa bawa di sekolah, mereka bisa eksplor sendiri di rumah. Jadi karena di sini ada banyak simulasi dan berguna gitu. Untuk misalnya sekarang sedang membahas atom. Kita tidak tahu kan atom itu kecil. Atom itu kecil, gak kelihatan. Nah, kita bisa pilih jadi atom gitu, bagaimana mereka bisa membuat atom dan bisa meng-create atom. Untuk atom boleh dicoba simulasinya. Ya, ini atom, mari kita cari. Misalnya kita bisa cari di sini, kita ingin mencari atom ada, Bu. Atau kalau enggak atom juga ini Bu sel rumus Newton. Di mana ya gitu. Nah, itu boleh. Rumus apalagi saya itu itu aku lupa. Atau usaha dengan jadi pembuktian rumus gravity. Nah, ini seperti pendulum gitu. Banyak sekali, Bu. Nah, biasanya anak-anak suka yang seperti ini gitu, Bu. Menarik sekali kan, mereka bisa coba. Nah, ini juga mana ya tadi? Nah, yang tadi yang saya belum jelaskan, yang untuk vorticers di situ ada pilihan, ada LKS-nya bisa kita unduh di sini. Terus ada yang tadi yang versi 2 bahasa itu, ada berbagai macam bahasa, ada di Nah, di sini juga ada teacher tips. Terus ada cara penggunaannya, jadi kita nggak perlu khawatir bagaimana ya cara menggunakan simulasi ini, karena ada di sini. Nah, ini misalnya autornya ada. Kita juga bisa kalau misalnya kita sudah membuat LKS sebagai guru, kita bisa upload supaya LKS yang kita buat bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Karena kan di sini rata-rata itu masih menggunakan bahasa Inggris. Jadi kadang kita kesulitan untuk mencari resource atau LKS menggunakan bahasa Indonesia.
Bu Sel, mungkin sampai jam 16.30 ya untuk share materinya. Kita buka tanya jawab ya dengan teman-teman yang ada di room ini. Mungkin ingin mencoba sesuatu, bertanya sesuatu, maka ada partisipan yang masih berada di room ini. Ada Mr. Wawan, ada Pak Sabta Adibuna. Silakan jika ingin dimintakan untuk mensimulasi apa gitu misalkan. Halo Bu Sel. Ya, Bu. Coba yang tadi teh Bu Sel yang hukum Newton bisa nggak? Hukum Newton Ada coba nggak? ya, Bu. Iya, kan tadi listriknya, sekarang yang berhubungan dengan pembelajaran sainsnya ya. Fisik juga kan masuk ke situ, cuman yang gitu, yang kerumus yang membuktikan sesuatu gitu. Jadi mereka menyimpulkan rumus gitu ya, Bu. Ya memang Iya. enaknya bagi kita untuk kita observasi, kita betul-betul untuk mengoperasikan simulasi ini sehingga kita bisa dengan mudah membuat ininya Bu, worksheet-nya atau LKS-nya. Jadi nanti siswa bisa lebih step by step dan dapat rumus. Oh iya, ada aturannya ya. Ya, betul sekali, Bu. Misalnya yang tadi ya, Bu, apa, Bu? Yang membuktikan hukum Newton 1, hukum Newton 2, yang E sama dengan M kali A itu. Wah, sinyalnya betul-betul. Kalau yang tadi kayaknya itu Archimedes ya, Bu. Kenapa, Bu? Ya, Bu. Masih di ya. Kalau yang tadi yang batu air apa sabung itu hukum Archimedes yang mau diinikan atau apa? Ya, Tadi Bu. yang tabung-tabung itu yang tadi terakhir Ibu yang setelah istri. Oh ya, sekarang ya ini ya. Nah, yang tabung ini kan energi itu berpindah, tapi tidak. Nah, kita bisa melihat bersama anak-anak bagaimana sih perpindahannya. Nah, di sini ada energi simbol, ada limiter. Kita nggak bisa melihat, oh energinya seperti itu tuh. Wah, oh ternyata dari api ya dapat energinya. Mungkin anak-anak akan menyimpulkan seperti itu ya, Bu. Kita juga bisa. Oh iya, iya. Sambil ukur suhunya gitu. Nah, ini untuk yang intronya. Di sini di pad juga ada yang intro. Jadi seperti pengenalan dan nanti ke sistem. Sistem ini yang lebih kompleks. Jadi, nah ini dari energi apa nih mula-mula gitu. Air. Terus digerakkan gitu ya. Ya. Kalau airnya segini, wah ininya bergerak nanti geraknya itu kan, nah kita bisa lihat dari sini energi simbolnya ada perubahan energi dari misalnya energi yang ini, yang warna ini namanya mekanikal gitu. Jadi simulasi ini betul-betul melihat kalau langsung secara langsung gitu kan kita biasanya tidak bisa melihat bagaimana perubahan energinya, bagaimana bentuk energinya. Nah tapi simulasi ini menunjukkan ini loh dari energi mekanik akan diubah menjadi ini yang warna biru energi listrik gitu. Kemudian dia akan menjadi energi thermal seperti itu. Dan siswa juga bisa mengeksplor sendiri gimana ya kalau diganti dengan cahaya matahari yang awalnya banyak gitu. Atau mungkin dengan energi uap yang kalau misalnya dipanasin nih energinya bagaimana, atau mungkin dengan energi manusia yang nanti gitu. Jadi bisa langsung siswa itu memperagakan dan tahu itu gitu. Jadi bisa mengkonstruksi pikiran siswa apa yang mereka sudah dapat dan divisualisasikan melalui pad simulasi ini. Iya, luar biasa. Menarik ya, Bu Sel ya.
apalagi kita yang pernah belajar dulu juga ya, jadi menarik sekarang yang memang senang bermain dengan game ya. Ini adalah sesuatu yang menarik, uji coba. Aku mau cobain dengan ini. Kan kayak tadi dengan sepeda energi itu ya, itu luar biasa ya. Tadi seperti dengan energi mataharinya ya, solar selnya ya, mungkin ya itu ya. Yang tadi sudah ada belum Bu? Saya yang pembuktian rumus ya. Sekarang pembuktian rumus bisa nggak? Oh ini Bu nih, misalnya yang tadi ya, yang pembuktian rumus hukum Newton misalnya, kita ingin mencari materi mengenai hukum Newton. Nah di sini ada panduannya. Kalau untuk kita sebagai teacher, misalnya Introduction to Force and Newton's Laws. Nah di sini ada PDF-nya, kita bisa lihat dulu kayak cara penggunaannya atau dan lain sebagainya. Dan di sini itu ada ada informasi seperti deskripsinya, nanti siswa akan mengobservasi bagaimana hukum Newton, dan ini ada levelnya juga. Levelnya high school, jadi kita bisa menyesuaikan. Terus durasinya nanti 60 menit. Nah jadi kita bisa sudah mengestimasikan waktu pembelajaran ini selama 60 menit seperti itu. Nah di sini ada kalau misalnya untuk Introduction to Force and Newton's Law, di sini berarti semuanya sudah terzip. Jadi kalau untuk teachers biasanya bisa langsung kita download untuk semua simulasi ini, karena tadi kan bisa online maupun offline. Ini untuk yang teacher resource. Ini simulasinya nih dikasih tahu katanya ini waktunya 60 menit. Seperti Bu, jadi sangat memudahkan khususnya untuk guru-guru yang tadi math, science, chemistry, atau science kebumian dan biologi. Karena simulasi ini kalau kebumian bagus ya Bu. Kalau kebumian itu kebumian. Mari kita lihat Bu, karena saya juga penasaran. Ada glacier, gravity, gas, greenhouse effect. Nah mungkin bisa Bu. Gelombang, bahkan bunyi. Oh iya, jadi mengukur gelombang ya seperti itu ya kalau kebumian. Baik Bu, saya kembali lagi yang tadi rumus Newton. Jadi yang kebumian mungkin lebih ke ini ya, ke frekuensi gelombang seperti itu. Ke magnitudo mungkin ya untuk mengukur itu ya. Yang tadi saja ke Newton sebelum tanya Bu. Kita selesai dulu yang tadi ya, penasaran membuka rumus. Tadi kan kalau membuat suatu rangkaian sudah ya. Nah ini misalnya Bu ya, kan saya sudah menyesuaikan dengan worksheet yang sudah saya buat. Nanti siswa akan memprediksikan terlebih dahulu kira-kira kalau seperti ini bagaimana. Nah nanti akan digiring untuk dibuktikan di pad ini. Jadi misalnya ini 2, orangnya yang sebesar apa nih? Nah, sebesar ini taruh di sini, dan ini yang kecil ditaruh di sini. Ternyata seperti ini. Nah nanti apakah prediksi mereka itu benar gitu. Jadi jika benar akan kembali lagi ya, itu memberikan plus poin atau nilai kepada mereka seperti itu. Jadi interaktif sekali untuk pad ini. Cuman ya saran saya dan tips dari saya untuk di satu simulasi atau satu topik itu kita otak-atik sampai kita bisa membuat siswa berpikir step by step, mulai dari bagaimana mulanya ini yang dari basic, terus udah maju ke aplikasi yang lebih berat nih misalnya. Bapak-bapak yang sedang membawa kardus,
dan akan didorong dengan tenaga berapa Newton gitu Bu. Itu sangat menarik. Itu Bu, Pak, Bapak dan Ibu, mungkin Iya. sekian yang bisa saya jelaskan Iya. dan sampaikan. Terima kasih. Bermanfaat. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi salah satu referensi. Baiklah, Ibu Bapak sekalian, pemaparan saya tadi begitu jelas. Kalau yang dia dulunya di sekolahnya, di SMA-nya di jurusan IPA mungkin terbayang ya. Untuk peserta di room ini, jika ada yang mau ditanyakan kepada Bu Seli, mangga sekarang dibuka tanya jawab ya. Bisa menanyakan langsung seperti apa sih kelebihannya, kekurangannya menggunakan simulasi PET ini. Apakah ada simulasi yang lain yang bisa mewakili untuk kita melakukan eksperimen di bidang sains, matematika, kimia, atau tadi dikatakan kebumian ya, itu gitu. Ada nggak Bu simulasi lain? Ya, Apakah betul. ya? Ya, karena masih ada waktu, boleh bertanya, Bu. Boleh. Oh iya, boleh Bu ya. Karena ada waktu Ya, Bu. enggak. Wah ini Bu Seli ini luar biasa, nah kamu menjelaskan nih. Wah saya nih menarik nih. Ini terganggu karena ini gambarnya bergerak semuanya Bu, mungkin begitu ya. Ini nih bahkan ada masukan tadi di chat, wah bagus nih untuk ujian praktek. Nah, kalau di SMK atau SMA Bu ada ujian praktek biasanya, betul Bu. Jadi ini bisa jadikan ujian praktek dengan menggunakan simulation sesuai namanya Bu, simulation. Nah yang pertanyaan saya begini Bu, ya bisa nggak kita membuat gambar sendiri? Nah gitu ya Bu ya, disesuaikan tema, misalkan, wah kita ingin mengukur panas nih, energi panas nih. Apa sih temanya sudah disediakan atau bisa kita membuat gambar sendiri sehingga istilahnya apa lebih pas gitu. Nah begitu Bu ya. Nah, gimana nih Bu Seli? Mangga. Ya Bu, Pak, gambar sendiri, Ya. gambar sendiri untuk ininya Pak atau bagaimana? Gambar Oh ya, untuk mengajar misalkan gini, atau temanya tentang energi tata surya Bu. Ya, jadi energi tata ya, surya. Misalkan ingin mengukur panasnya berapa sih yang ada di Bandung ini, taruhlah gitu lah sederhananya, gitu ya. ya, Nah, ya, semuanya ke lapangan nih ceritanya siswanya. Nah, atau enggak lah di kelas ini kan simulasi Bu ya, sorry Bu. Nah gitu. Nah, apakah semuanya udah disediakan di layarnya Bu? Atau kita tinggal memilih saja, maksudnya begitu? Atau kita apa sih harus menciptakan sendiri gambarnya gitu? Kalau menciptakan gambar sendiri bisa atau enggak Bu? Maksudnya begitu Bu? gambar yang seperti ini Bu, Pak, punten, Oh ya, gambar yang ya boleh ya. ya, untuk gambar kita bisa yang tadi apa buat sendiri. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan, kita bisa membuat worksheet atau LKS-nya terlebih dahulu. Nah, nanti dari LKS itu kita minta bantuan ini untuk dicek nih apakah dengan simulasi atau worksheet yang sudah kita buat itu siswa bisa mengikutinya dan bisa mempraktekannya. Misalnya yang tadi apa Pak? Greenhouse. Iya. Termasuk gambar bergerak Bu ya? Bisa Bu ya? Ya, bisa. Bisa. Bisa ya? Bisa. Oh, oke. Ya. Terus ini Bu, satu lagi nih. Ini Colorado. Colorado itu kan universitas Bu, di luar negeri ya? Iya. Iya, Oh iya ya. betul Pak. Itu bisa diaksesnya free itu Bu? Ya, free, gratis Pak. Semua simulasinya gratis, bisa diakses gratis. Paling Oh. kita cuma ini Pak, berdonasi untuk mereka. Jadi kayak apa ya? Oh. Ya, kita banyak yang menggunakan ini ya. Ya. Ya, ngerti. Kita Ya.
mungkin bisa berdonasi. Tapi semua ini gratis, Pak, betul-betul gratis. Jadi sangat efektif dan interaktif untuk digunakan khususnya bagi ya tadi guru sains atau guru math, chemistry, biologi bisa Iya. membantu menjadikan sains yang terlihat abstrak menjadi konkret gitu, Pak. Iya. Cuma dalam berbahasa Inggris, Bu ya. Dalam Iya, bahasa itu. Inggris. Tadi ada beberapa yang memang sudah ada bahasa Indonesianya dan itu dari teachers-nya sendiri. Jadi misalnya kita tinggal di Indonesia belum ada nih resource yang bahasa Indonesia. Nah, kita sebagai teachers bisa membuat worksheet itu dalam bahasa Indonesia atau Indonesia, nanti kita bisa upload di sini, Pak, di yang tadinya di apa namanya, di platform yang tadi yang yang resource tadi bisa your activities. Iya. Oke, makasih Bu Sally. Makasih. Oke, menarik Pak. sekali ini. Mudah-mudahan pas pembacaan ya. Iya, mangga Bu Moderator, mangga. Mohon. Iya, kita mudah-mudahan dengan jawaban Bu Sepua ya dan mendapat gambaran untuk bisa mempraktekkan. Ngomong-ngomong, Pak dari guru apa ya di SMA-nya? Maaf, Pak Hamdan. Bu, gimana Bu? Guru apa? Bapak guru apa di SMA-nya? Oh, kalau saya bahasa Inggris Bu. Oh, kalau bahasa Iya. Inggris bisa praktek itu tidak bisa menggunakan Kalau ini tadi cuma 5 ya Bu Sally itu memaparkan. Termasuk ilmu bumi, sains, fisik, kemis gitu ya. Bahasa Inggris nggak masuk kayaknya Bu. Sayang Bu. Tapi ininya berbahasa Inggris, Pak. Tapi bisa. Iya betul. Ganti tema nih. Iya, tema yang ada di sini maksudnya. Ditambah bahasa Inggris gitu ya. Oh bisa Iya, kolaborasi betul. Bu. Kolaborasi. Iya, Pak. Betul. Nah, Ya. kalau tidak ada lagi yang bertanya, karena waktu sudah menunjukkan 16 Sally menyimpulkan dari Ya. Mr. M yang masih setia nih di dalam ruangan. Mr. M. Oh iya. Selamat. Mr. M. Halo. Saya sempat 2 Bu buka tadi karena error tuh tadi. Ada masalah cloud-nya. Handphone 1. Suara saya terdengar, Pak. Suaranya yang tadi justru lebih bagus Bu. Yang ini putus-putus. Di beberapa chat juga ini suaranya putus-putus. Iya. Kalau di Nggak tahu nih, Pak. jelas atau enggak nih? Putus-putus ya sama Bu Ade. Jelas. Oh, di Bu Ade justru jelas ya? Kalau saya jelas. Oh ya, Bu Sally jelas nggak? Bu Sally jelas? Kayaknya Bu Sally sama Bu, nggak jelas sama saya. Iya. Nggak terlalu jelas Bu. Ya. Ini karena mungkin gambarnya bergerak dan lain sebagainya. Kendala sinyal juga. Betul sekali Bapak Sapu. Ya. Iya, betul. Jadi ada banyak sekali Saya udah web, Bu. Ya. Baiklah, kita yang isi presensi itu presensinya sudah ada ya di chatnya. Saya juga belum isi. Kepada Mr. Wawan yang masih setia ini ya. Ya Bu Sel, waktu sudah menunjukkan 16.43. Silakan disimpulkan di hasil pemaparan tadi dari awal sampai akhir. Mangga Bu Seli. Terima kasih Bu. Untuk kesimpulannya, PET simulasi ini bisa atau PET atau Physics and Technology project ini bisa kita gunakan sebagai salah satu cara untuk membuat sains yang abstrak menjadi lebih konkret dan bisa menunjukkan pada siswa mengenai apabila sekarang lagi pembelajaran jarak jauh, nah siswa kita bisa ajak untuk langsung terjun bersimulasi menggunakan PET simulasi ini. Gitu. Nah, nanti mungkin ada manfaatnya, pembelajaran lebih interaktif dan menarik
mencintai pola pikir siswa konstruktivisme dan memvisualisasikan konsep sains yang abstrak menjadi lebih konkret. Begitu Ibu, sekian pemaparan saya. Terima kasih. Saya serahkan pada moderator. Terima kasih Bu Seli Nurfianti SPD yang telah menyampaikan pemaparannya luar biasa, di mana begitu besar, begitu banyak manfaat dari penggunaan teknologi. Salah satunya tadi Suraya pastinya akan aktif, pastinya akan menarik, dan inti dari simulasi ini tadi yang dikatakan bahwa pola pikir siswanya gitu ya, pola pikir konstruktif pada siswa, jadi bisa itu, dan yang pasti siswa akan tergambar gitu ya, mampu memvisualisasikan sebuah konsep ya, luar biasa, dan itu adalah sebuah pengalaman baru juga bagi saya sebagai moderator di sini ya. Dan mungkin dari awal sampai akhir ketika dalam pelaksanaan kegiatan kita di room ini, kalau ada kendala dalam sinyal dan sebagainya, saya pribadi atas nama moderator, presenter, dan host mengucapkan permohonan maaf, dan terima kasih kepada teman-teman yang masih bertahan dan berada untuk menyimak sampai akhir ya pemaparan dari Ibu Seli Nurfianti ya. Untuk itu kita tutup saja untuk sesi pemaparan hari ini, dan saya serahkan kembali kepada Bapak host kita, Bapak Hamdan. Mangga Pak Hamdan. Ya, terima kasih Ibu ya, dan juga Bu Seli. Pemaparannya luar biasa Bu, luar biasa nih. Sayang nih partisipannya tadi beberapa pada meninggalkan. Padahal PET ini adalah perpaduan ya, Physics Education and Technology ya, teknologinya dan juga pendidikannya. Sesuai namanya simulasi ini. Jadi kalau orang geografi, orang fisika, kimia nih, orang matematika nih pasti melihat begini ya, bisa menerapkan. Dan juga bisa diakses nanti yang tertarik dalam kegiatan ini di FEDS Colorado Edu ya, FEDS.Colorado.edu ya. Jadi saya kira bisa nanti sambil mempraktekkan gimana sehingga kita bisa membuat simulasi tersebut. Ibu Seli, terima kasih luar biasa sekali ya. Ibu host kita, Ibu Adelia, terima kasih banyak Bu. Ya, memang kita agak sedikit gangguan sinyal, berat Bu, ini berat. Saya suaranya juga kayak begitu. Ya, karena waktu juga kita memang ya 1 jam ya. Jadi mangga kami persilahkan, kebetulan nih ada Bapak Agung sebagai instruktur kita dan juga Ibu Ajeng Hania ya yang ada untuk masukannya Pak Bu, sehingga istilahnya pemaparan kita yang sederhana bisa lebih bagus lagi ke depan. Ya, mangga Bapak Agung, Ibu Ajeng, kanggo halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Saya salut dengan Pak Hamdan, Bu Ade. Sebetulnya penugasannya udah selesai kan ya? Itu tapi ya, semangat. Udah selesai, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ibu Seli juga udah selesai Pak. Ini terakhir Pak. Iya. Alhamdulillah saling bantu, gotong royong, udah selesai penugasannya. Secara teknis sih nggak ada komentar ya. Alhamdulillah kita bisa kerjasama, kolaborasi sehingga penugasannya selesai gitu sih dari saya. Bu Ajeng, mangga Bu Ajeng kalau ada komentar silakan. Hatur nuhun Pak Agung. Assalamualaikum Mbak Ajeng. Mungkin Bu Ajeng sinyal kayaknya mah Pak Hamdan. Oh, mohon ya. Iya, tadi beliau bilang sinyalnya putus-putus di Bu Ajeng. Oh iya, nggak apa-apa. Iya Bu, nggak apa-apa. Emang sinyal dan kita juga ukuran masuk ya. Itu jeng gabung. Iya. Ada Bu Iya, Sudarmi Ibu Pak. Sudarmi ada. Iya. Ya. Ya kalau ya ini absensi nih tambah nih bisa diisi. Yang baru gabung juga nggak apa-apa. Share lagi aja Pak Hamdan di-share lagi presensinya. Oh iya, Di-share siap. lagi presensinya. Siap Bu, mangga. Bu Sudarmi mungkin baru gabung ya, karena kan
kita ini baru selesai, baru ditutup pemaparan dari Ibu Sel